Manajer Timnas Indonesia Sumarji menanggapi tagar STY out dan Erik out yang ramai di media sosial. Tagar STY out mulai ramai beredar begitu Timnas Indonesia gagal lolos ke babak semifinal Piala AFF 2024. Tak berselang lama tagar Erik out juga menggema. Bagi Sumarji ini kontraproduktif. Menurutnya tidak perlu ada pihak yang dikambing hitamkan atas situasi saat ini. Ia berharap publik menahan diri untuk saling menyerang. Kalau menurut saya keduanya tidak boleh diadu domba. Menurut saya STY harus tetap pegang timnas dan Pak Erik tetap di PSSI, kata Sumarji. Menurut Sumarji, Erik bekerja sangat keras untuk memajukan sepak bola Indonesia. Pria berpangkat kombes polisi ini mengacungkan jempol atas perjuangan Erik di PSSI. Pada saat yang sama, Sumarji juga mengetahui secara baik upaya dan kinerja Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Pria asal Korea Selatan ini disebut bekerja dengan sangat gigih. Menurut saya posisi STY untuk saat ini harus dipertahankan. Kalau evaluasi perbaikan itu harus. Kalau out, belum. Kurang bijak atau gegabah setelah gagal di Piala AFF. Lanjut Sumarji. Karena itu Sumarji mengimbau dan mengajak semua pihak, utamanya supporter timnas, untuk tidak memecah belah. Ia tak ingin ada narasi adu domba antar pecinta timnas. Jangan mengadu domba, itu tidak baik. Jangan bikin suasana di federasi menjadi tidak baik. Perjuangan timnas masih berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mari kita dukung timnas. Tutupnya. Nama Mauro Zylstra sudah menjadi daftar incaran PSSI untuk dilakukan naturalisasi agar bisa membela timnas Indonesia. Sebagai informasi, pemain berusia 20 tahun tersebut mempunyai darah Indonesia dari nenek garis keturunan ayahnya yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Mauro Zylstra sudah masuk daftar naturalisasi PSSI kala Marcelino Ferdinand berfoto di ruang kerja Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi. Menariknya, ada secari kertas yang berisikan daftar pemain yang masuk daftar naturalisasi PSSI. Salah satu pemain yang masuk dalam daftar tersebut adalah Mauro Zylstra. Hal tersebut membuat netizen Indonesia memastikan bahwa Mauro Zylstra akan menjadi target naturalisasi oleh PSSI. Mengetahui simpang siurnya naturalisasi Mauro Zylstra, Arya Sinulinga selaku anggota Exco PSSI memberikan keterangannya melalui channel YouTube miliknya baru-baru ini. Arya Sinulinga mengonfirmasi bahwa Mauro Zylstra sudah masuk daftar calon pemain keturunan Indonesia yang akan dinaturalisasi. Akan tetapi, PSSI masih mempelajari dokumen naturalisasi pemain Volendam tersebut. Lagi kita lihat dokumennya, kita godok dulu apa saya yang kurang. Memang nama Mauro Zylstra sudah masuk daftar pemain yang akan dinaturalisasi, kita masih proses dahulu. Buka Arya Sinulinga. Mauro Zylstra merupakan pemain sepak bola keturunan Indonesia, lahir di Zaandam, 9 November 2004. Pria bertinggi 188 cm tersebut bisa dimainkan di posisi sebagai penyerang depan dan gelandang serang. Hingga artikel ini dibuat, total sudah 6 gol dan 2 assist yang dicetaknya bersama Volendam U21 musim ini. Sebuah media Belanda menampilkan nama lain yang dikabarkan sedang dinaturalisasi untuk membantu timnas Indonesia. Dalam siniar yang diulas oleh Voetbal Premier, Denny van Laar mengkonfirmasi bahwa Jairo Riedewald sedang dalam proses naturalisasi. Van Laar juga mengatakan bahwa PSSI sedang bekerja keras untuk menyelesaikan proses ini. Dilaporkan bahwa Jairo Riedewald sedang dipertimbangkan untuk bergabung dengan tim Garuda. Mereka benar-benar mengusahakannya. Ia menjadi semakin positif tentang hal itu, dan saya pikir itu akan segera terjadi, ujarnya. Dilansir dari Voetbal Premier, Riedewald memiliki potensi besar untuk menjadi pemain penting di lini tengah timnas Indonesia. Posisi idealnya disebut sebagai gelandang bertahan. Riedewald diharapkan dapat memberikan stabilitas di lini tengah, sesuatu yang sangat penting bagi timnas Indonesia jika ingin bermain di tingkat internasional. Nama-nama terkenal seperti Mees Hilgers, Calvin Verdonk, Tom Hai, Eliano Reinders, Maarten Paes, dan Ragnar Oratmangun sebelumnya
telah resmi bergabung dengan skuad Garuda. Reaksi Erick Thohir usai timnas Indonesia gagal lolos semifinal ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Ketua Umum PSSI itu tetap memuji permainan timnas Indonesia meski tak lolos semifinal. Menurut Erick Thohir, para pemain timnas Indonesia sudah bermain semaksimal mungkin. Tetapi ada beberapa kejadian yang tak menguntungkan hingga laga akhirnya berujung kekalahan. Pemain bermain semaksimal mungkin, tadi ada beberapa kejadian yang tak menguntungkan, dapat kartu merah. Beberapa kali ada kesempatan ada tiang satu. Buat pemain muda baguslah, kata Erick Thohir. Ya, timnas Indonesia harus mendapat pil pahit kalah mentas di Stadion Manahan Solo Sabtu malam WIB. Dalam laga terakhir grup B Piala AFF 2024 melawan Filipina itu, skuad Garuda kalah 0-1. Skuad Garuda sendiri diketahui diperkuat para pemain muda. Hal ini dilakukan guna mengembangkan kemampuan para pemain muda yang akan jadi andalan masa depan timnas Indonesia. Selain itu, tahun depan juga timnas Indonesia akan mentas di sejumlah ajang yang mengandalkan pemain muda. Di antaranya ada Asia Games hingga kualifikasi Piala Asia U23. Erick Thohir mengemukakan bahwa pengalaman bertanding di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 bagus untuk pemain muda. Mereka bisa memberikan yang terbaik di laga berikutnya. Ditanya apakah kecewa dengan kinerja Shin Tae-yong, Erick Thohir menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa bicara hanya per pertandingan. Sebab semuanya harus dievaluasi dan tidak mau saling menyalahkan. Kabar terkait proses naturalisasi Mauro Zijlstra kembali mencuat setelah salah satu orang dalam PSSI angkat bicara. Mauro Zijlstra sebelumnya mengungkapkan bahwa dirinya telah dihubungi oleh PSSI terkait proses perubahan status menjadi WNI. Namun, hingga saat ini, PSSI belum memberikan konfirmasi resmi mengenai klaim tersebut. Terbaru, Exco PSSI Arya Sinulinga mengonfirmasi nama Mauro Zijlstra masuk dalam daftar nama pemain keturunan yang akan dinaturalisasi. Meski begitu, PSSI saat ini masih dalam tahap pengecekan dokumen dan kelengkapan berkas serta sejumlah syarat lainnya. Lagi kita lihat, godok dulu mana yang kurang. Memang namanya sudah masuk, kita masih proses dulu, kata Arya. Arya sendiri belum bisa memastikan bahwa Mauro Zijlstra akan bergabung ke skuad Garuda.